Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali kami kedatangan seorang narasumber dari Pulau Sumatera yang kali ini ingin menceritakan bahwa beliau pernah diajak jalan-jalan oleh jin muslim ke kota Mekah. Bagaimanakah ini terjadi? Langsung saja kita simak dari narasumbernya langsung, yaitu seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya. Baik, langsung saja kita simak sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Diajak Jalan-Jalan ke Kota Mekah oleh Jin Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kisahnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 awal. Pada saat aku mulai niat lagi berangkat ke daerah Sumatera untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti biasa, aku berangkat dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus untuk mencoba lagi hidup di rantau. Setelah bertanya-tanya dan berjumpa dengan kawan, akhirnya aku dapat pekerjaan di daerah Sumatera. Berangkatlah aku ke daerah itu. Sampai sekarang aku merasakan bahwa perjalanan spiritual religiku itu adalah perjalanan yang di luar nalar. Memang sungguh sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi aku merasa bahagia sekali. Itulah pengalaman yang pernah aku alamin, di luar nyata dan tidak, tapi sungguh benar amat sangat terjadi. Sampai aku kalau berdoa, aku selalu bermohon, ya Allah, mungkin gak ya orang-orang seperti aku ini bisa sampai ke sana? Orang-orang yang pendosa seperti aku ini, yang masih banyak dosa dan tanggung jawabnya yang belum terselesaikan, bisa gak ya pergi ke rumahmu, ke tempatmu yang indah? Itulah hayalan-hayalanku. Hingga pada suatu hari, di saat aku sudah pulang kerja dan beristirahat, kejadian mistis di luar nalar itu pun terjadi. Alhamdulillah aku dapat tempat yang layak, dapat pekerjaan yang layak, dengan lingkungan yang baru, yang baik, dan semuanya mendukung. Sebagai warga baru, sebagai penduduk baru yang dari luar kota datang ke daerah, alhamdulillah aku diterima dengan sekelilingnya, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga-keluarga, tetangga-tetangga di sebelah aku. Pada saat aku mulai memejamkan mata, tiba-tiba kupingku ada yang memanggil, "Bangun kamu dan ikut denganku." Aku kaget dan aku terkejut. Kupikir siapa orang ini tiba-tiba ada di dalam kamarku. Dengan sedikit berani aku membuka mataku dan melihat. Astagfirullahaladzim, aku menyebut. Orang itu tinggi besar dengan memakai jubah hitam, tapi mata, muka, dan hidung itu tidak kelihatan. Hanya cahaya aja. Tapi semuanya jubah hitam. Karena aku agak ragu dan agak sedikit takut, akhirnya orang itu membopong aku. Tanpa berkata-kata lagi, aku dibopong dan dibawa terbang. Sungguh di luar nalar. Hingga sampai sekarang, aku selalu berharap untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Dan di dalam perjalanan spiritual aku itu, aku sudah merasakan 3 kali pergi ke kota Mekah ya. Khususnya di depan Ka'bah itu, aku sudah 3 kali berdoa. Aku gak mengerti, apakah kalau seandainya kita itu bisa datang ke kota Mekah dalam dunia lain, maksudnya dalam alam mimpi ya, antara sadar atau tidak, apakah mungkin roh kita itu sudah sampai ke sana, walaupun jiwa atau raga kita itu belum sampai. Tapi sungguh yang aku rasakan itu, serasa benar-benar aku sudah berada di kota Mekah, khususnya di depan Ka'bah. Benar, selang beberapa kemudian, aku dibangunkan lagi. Karena itu pun tidak bisa tidur ya, namanya juga di luar nalar, antara iya dan tidak. Aku dibangunkan, aku dibilangin,
kamu harus jalan ke atas, naik ke atas yang tingkat tinggi itu. Ini perintah katanya. Aku bilang, aku disuruh apa lagi Pak? Aku kan sudah ke sana tadi diajak Bapak, udah memohon dan meminta. Di depan Ka'bah itu aku sudah minta segalanya Pak. Apalagi Pak yang harus aku lakukan? Udah cepat sana naik katanya. Aku akhirnya nurutin, aku naik ke tangga itu tinggi sekali. Aku gak ngerti ada di mana. Terus orang yang tinggi besar itu dengan suara menggelegarnya berbicara. Nanti kamu lihat ke langit katanya. Nanti kalau semua di langit itu ada yang keluar, kamu harus menyapanya ya. Kamu harus salam katanya. Aku gak ngerti ya. Aku akhirnya ngelihat aja tuh di langit. Tiba-tiba subhanallah dari langit itu keluarlah lafal-lafal Allah. Ada bacaan Allah, ada bacaan Muhammad, ada bacaan nabi-nabi dan rasul-rasulnya itu timbul semua. Aku bingung ya apa yang harus aku lakukan gitu. Aku cuma mendongak aja. Terus kata orang yang tinggi besar itu dengan suara menggelegar berkata, udah cepet salam. Mereka semua ingin menyapamu katanya. Mereka semua ingin berkenalan denganmu. Mereka semua ingin tahu siapa kamu. Akhirnya aku langsung menyapa, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Nabi. Semuanya aku sebutin satu persatu hingga selesai dan akhirnya aku disuruh turun kembali dan tiba-tiba aku sudah kembali lagi ke kamarku. Kegiatan hari-hari dilalui dengan bekerja, kegiatan rumah, bertetangga, silaturahmi, bercanda, ibadah tidak tinggal. Hingga kadang-kadang di saat bengong, di saat ngelamun, berpikirnya ketinggian. Ya ketinggiannya sih yang masuk akal aja. Maksudnya berpikir untuk bisa pergi ke Mekah. Kadang hayalanku terlalu tinggi. Dan hingga pada saat menjelang subuh, aku tersadar ya. Aku terbangun, aku bilang, Astagfirullahaladzim, apalagi sih yang datang sama aku? Jujur memang aku punya kepekaan yang tajam. Aku bisa mendengar, aku kadang bisa melihat dan merasakan. Tapi untuk yang kali ini sungguh di luar nalar. Perjalanan religi yang memang benar-benar amat sangat membingungkan bagi aku. Tapi di saat itu juga aku tidak berani. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku bilang, tolong Pak, tolong. Jangan tinggalkan aku di sini Pak. Aku takut. Aku belum berani Pak. Aku gak pantas Pak. Aku masih banyak dosa Pak. Aku begitu bilang dengan orang yang tinggi besar itu. Tapi orang yang tinggi besar itu tetap bersikeras agar aku berada di situ. Akhirnya karena aku meronta-ronta ingin pergi dari situ, dia membuat kaca. Jadi ada Ka'bah di tengah, aku di depannya, dan di sekelilingnya itu dikasih kaca besar agar aku tidak bisa lari kemana-mana. Terus dia bilang, kan sudah dibilang ini perintah. Kalau kamu mau nangis, nangislah. Kalau kamu mau memohon, mohonlah. Kalau kamu mau minta, mintalah. Inilah tempat yang kamu inginkan. Akhirnya aku memohon. Aku gak tahu tuh aku minta apa sampai aku nangis dan pingsan-pingsan. Dan tiba-tiba aku sudah digendong kembali, dibawa lagi ke dalam kamarku. Aku terkejut. Terus bapak yang tinggi besar itu bilang, sudah tenang, istirahat dulu. Nanti sebentar lagi kamu akan dipanggil lagi. Terus besoknya aku melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi kayak ada yang mengganjal ya. Terus aku berpikir, apakah ini jawaban dari doa-doaku? Karena aku ingin pergi ke kota Mekah, ingin bertemu rumah Allah, ingin sujud dan curhat di situ. Tapi aku merasa aku tidak ada daya kemampuan apa-apa. Tapi tiba-tiba entah dari mana atau izin Allah atau seperti apa, aku gak ngerti, ada aja jalannya. Aku bisa berangkat ke Mekah dengan perjalanan religi yang seperti itu. Sungguh di luar nalar. Hingga pada suatu tempat, tibalah aku di tempat itu.
Dan orang yang tinggi besar itu langsung dilemparkannya aku dengan sekuat tenaga. Bruk, aku jatuh. Terus orang yang besar itu berkata, "Ini perintah, kamu harus berada di depan sini dulu. Kalau kamu mau nangis, nangislah. Kalau kamu mau meminta, memintalah. Kalau kamu mau marah, marahlah. Apa yang bisa kamu ungkapkan, ungkapkanlah di depan situ." Ya, aku kaget dong. Ternyata yang aku lihat di depan aku itu adalah suatu Ka'bah, tempat yang aku rindukan, kota Mekah yang aku rindukan. Masya Allah, subhanallah, kata aku. Antara senang dan bahagia, bingung, cemas, dan takut. Ya, aku merasa bahwa pada saat itu aku sudah diajak berjalan ke kota Mekah dengan jin Islam itu. Ya, aku anggap aja itu jin Islam ya. Entah jin Islam atau malaikat, aku tidak paham. Yang jelas orangnya tinggi besar berjubah hitam dengan mukanya yang bercahaya. Aku sudah diajak ke situ walaupun dilempar, disuruh berdoa dan tidak boleh pergi kemana-mana, sampai akhirnya dibalikin lagi ke kamar. Terus disuruh naik lagi ke tingkat yang tinggi, melihat langit dan menyapa semua yang ada di langit itu. Walaupun yang keluar hanya tulisan lafal-lafal Allah, Muhammad dan lain-lain, dan aku menyapanya. Itu merupakan suatu perjalanan religi yang amat sangat singkat, menyenangkan dan membingungkan. Aku gak ngerti, wallahu alam. Tapi rasanya walaupun seperti itu, aku merasakan perjalanan itu sungguh amat sangat menyenangkan walaupun di luar nalar. Jadi dari kesimpulan yang pernah aku alamin, aku berkeyakinan dan beranggapan bahwa kalau kita punya suatu cita-cita, keinginan yang baik, atau apapun, niatkanlah. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Walaupun belum secara nyata, tapi di luar yang tidak nyata pun Dia akan kabulkan kalau memang niat dan tujuan kita itu baik. Karena aku yakin yang namanya hal gaib itu ada. Yang namanya hal gaib itu bisa terjadi. Tinggal bagaimana Tuhan akan membuat kita seperti apa. Ya, aku anggap aja itu perjalanan religi di luar nalar yang bisa membuat aku bahagia sampai sekarang. Di saat usiaku yang sudah kepala 5 lebih, aku cukup bahagia ya, walaupun belum sampai ke tempat itu. Tapi aku merasa aku sudah datang ke sana walaupun di luar nalar, di luar yang aku bayangkan. Ya, aku anggap aja semuanya itu karunia dari Tuhan. Semoga suatu saat kelak bukan hanya dalam mimpi atau dalam dunia lain aku bisa mengunjungi Ka'bah atau Mekah. Semoga suatu saat aku bisa mendatangi tempat itu dengan kondisi yang real, yang nyata, dengan kondisi yang sudah siap lahir dan batin, tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa penuh banyak dosa dan lain-lain. Karena jujur, untuk saat ini aku sudah menjadi orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih sabar, dan aku sudah hijrah sejak tahun 2019 sampai saat ini. Semoga suatu saat Tuhan bisa mengabulkan permintaan aku untuk bisa datang ke tanah suci secara nyata. Terima kasih juga untuk segala kalau aku bilang support dari kawan, dari semua yang sudah percaya dengan ceritaku ini walaupun di luar nalar. Tapi yakinlah kalau kita punya keinginan, pasti suatu saat Tuhan akan mengabulkan. Percayakanlah semua pada kekuatan doa dan Tuhan. Dan yakinkanlah yang baik-baik,
yang indah-indah, yang bagus-bagus, mintalah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya pada Tuhan. Hingga suatu saat Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan kita. Itu aja sih Mas, perjalanan mistis religi aku yang di luar nalar. Karena ini mau masuk bulan puasa ya, jadi pengalaman kisah mistis religiku yang aku simpan selama ini aku curahkan di dalam sejuta kisah. Hawawalam, boleh percaya boleh tidak, tapi inilah pengalaman yang aku alami. Diajak jalan-jalan ke kota suci dengan orang yang tidak aku kenal, tapi aku bahagia. Inilah kisah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.